Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Pertama sekali kami mengingatkan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat jasmani dan nikmat rohani yang tidak terhitung banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, apakah nikmat jasmani atau juga nikmat rohani, kita tidak akan mampu menghitung banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, agar Allah tambahkan nikmat tersebut, nikmat rohani dan nikmat jasmani, ketetapan hati, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, hendaknya kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan menambah nikmatku kepada kalian, nikmat jasmani dan nikmat rohani. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali khutbah di siang hari ini, kita bacakan hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW memberikan perumpamaan hati sebagaimana bulu yang terbang di padang pasir. Hati adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Karena dengannya kita mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama ini. Nabi SAW bersabda, "Mathalul qalbi kamathali rishatin bil ardi falatin tuqallibuha ar-riyah." Perumpamaan hati itu ibarat bulu yang diletakkan di padang pasir. Apa yang kita pikirkan tentang bulu jika diletakkan di padang pasir? Di padang pasir yang luas. Kemudian diterbangkan atau dibolak-balikkan oleh angin. Karena bulu tidak memiliki kekuatan. Bulu tidak memiliki kemampuan. Padang pasir, ya, jangankan bulu, ya, pasir pun mampu ya dipindahkan oleh angin yang ada di padang pasir. Saking kencangnya angin, dia dapat memindahkan pasir-pasir dari satu tempat ke tempat lainnya. Pasir yang sudah membukit dengan mudah dipindahkan oleh angin. Lalu bayangkan bagaimana sekiranya bulu yang diletakkan di padang pasir. Apa yang terjadi? Dan Nabi menggambarkan hati kita itu seperti itu. Seperti bulu yang diletakkan di padang pasir. Apa yang terjadi terhadap bulu tersebut? Dia akan terbang ke sana kemari. Kita butuh memegangnya dengan pegangan yang erat. Apakah ketika bulu dipegang, kemudian dia tidak bergerak ke sana kemari, dia tetap bergerak. Begitulah kondisi hati kita. Ketika kita sudah mulai memegang hati kita untuk taat kepada Allah, kita meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Apakah dengan berdoa, kemudian kita berusaha memegang hati kita, kemudian hati kita tidak berbolak-balik? Tetap berbolak-balik. Karena musuh yang nyata bagi kita tidak akan pernah diam
tidak akan pernah membiarkan hati kita kosong. Mereka akan terus berusaha bagaimana hati kita berbalik kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan. Lalu bagaimana bagi mereka yang tidak memegang hati mereka, yang tidak meminta kepada Allah agar Allah teguhkan hati mereka di atas agama ini? Orang-orang yang sudah berusaha memegang hatinya dengan meminta pertolongan kepada Allah, kemudian mereka berusaha untuk mengokohkan hati mereka dengan cara-cara yang disyariatkan, tetap saja terkadang hati mereka berpaling. Hati mereka ke sana kemari. Tetap saja terkadang mereka tidak istiqomah menjalankan agama ini. Tetap saja mereka terkadang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan hati yang tidak dipegang? Dengan hati yang dibiarkan begitu saja? Terlantar. Bagaikan bulu yang diletakkan di padang pasir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perhatian kita kepada ruhani, kepada nikmat ruhani kita yang Allah berikan kepada kita, ini lebih besar perhatian kita daripada kebutuhan jasmani. Ada beberapa alasan mengapa kita lebih memperhatikan kebutuhan rohani kita daripada kebutuhan jasmani. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita nikmat untuk menghidupkan hati dan jasmani kita. Dan malaikat yang ditugaskan pun berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan Jibril untuk menghidupkan hati kita. Dengan apa? Dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga malaikat yang menurunkan hujan. Ya, ini sebagai kebutuhan jasmani kita. Artinya apa? Kebutuhan rohani dan jasmani telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Tinggal kita, ya, bagaimana kita menanggapi nikmat-nikmat yang Allah telah turunkan kepada kita. Wahyu telah Allah turunkan. Bahkan Allah juga utus nabinya untuk menjelaskan wahyu yang telah Allah turunkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghidupkan hati kita. Karena wahyu itu maknanya hidup. Siapa saja yang mempelajarinya, maka hatinya akan hidup. Inilah cara agar kita dapat menjaga hati kita, dapat memegang hati kita. Apa alasan bahwasanya nikmat rohani itu lebih besar daripada nikmat jasmani? Yang pertama, rizki jasmani telah Allah jamin. Semua makhluk Allah akan Allah berikan rizki. Bahkan dalam sebuah hadis, seorang itu akan tetap diberikan rizki sampai dia meninggal. Ketika dia meninggal, ini menunjukkan rizkinya sudah habis. Bukan hanya manusia, bukan hanya kita seorang muslim yang mendapatkan rizki jasmani. Semua makhluk Allah, binatang, tumbuh-tumbuhan, kafir, munafik, musyrik, semua mereka mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa jasmani, rizki am. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat yang ke-6, wama min dabbatin wama min dabbatin fil ardi. Tidaklah ada satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali telah Allah tetapkan rizki untuk mereka. Allah jamin kehidupan mereka. Lihat ikan-ikan di laut. Mereka tidak pernah belajar bagaimana cara mencari rizki, tapi mereka mengetahui apa yang layak untuk mereka. Cacing-cacing yang ada di bawah tanah, mereka tidak sekolah. Ya, mereka tidak pernah belajar bagaimana cara mencari rizki, tapi Allah tetap berikan rizki kepada mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang Allah berikan kelebihan berupa akal dan fasilitas-fasilitas lainnya? Namun rizki rohani ini Allah berikan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tidak Allah berikan kepada semua makhluknya. Hanya orang-orang yang Allah pilih saja. Mereka adalah orang-orang yang dicalonkan masuk ke dalam surga dengan nikmat ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad
tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Ayat ini turun ketika Nabi SAW mendatangi Abu Talib di akhir hayatnya. Dia berkata kepada pamannya, ya paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mana aku akan bersaksi kepada Allah nanti atas kalimat yang kau ucapkan ini. Datang Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf memberikan was-was kepada Abu Talib. Ya Abu Talib, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib, agama kesyirikan? Dan akhirnya Abu Talib memilih agama Abdul Muttalib dan mati di atas agama tersebut. Turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Lihat, orang terdekat yang membantu dakwah Nabi, Allah tidak berikan hidayah. Ini menunjukkan hidayah rohani, hidayah khas hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Tidak sebagaimana rizki jasmani. Semua kita mendapatkan itu. Bahkan binatang-binatang yang melata, ya, baik mereka mencari rizki di malam hari atau di siang hari, Allah Subhanahu wa taala jamin dan tidak tertukar rizki mereka. Coba bayangkan kucing yang ada di rumah kita dapat mengkonsumsi ikan yang hidup di laut. Ya. Dia tidak tahu bagaimana cara menangkap ikan di laut, tapi dia bisa mengkonsumsinya. Ini menunjukkan rizki berupa ya rizki am atau rizki rohani. Ini sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama. Mengapa nikmat rohani lebih utama daripada nikmat jasmani? Yang kedua, ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya jasmani tidak menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah, namun tidak sebaliknya. Ya, sakitnya jasmani tidak menghalangi seseorang beribadah kepada Allah dan tidak sebaliknya. Tidak sebagaimana orang yang rohaninya mati, dia tidak mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang yang ada di rumah sakit, ketika datang waktunya salat mereka. Namun kita lihat para pemuda yang mereka mampu mengangkat beban berat, mampu mengangkat barbel, bersepeda dengan jarak yang cukup jauh, berenang dari satu titik ke titik selanjutnya. Namun ketika adzan subuh berkumandang, mereka tidak mampu mengangkat selimutnya. Ini menunjukkan ya kekuatan itu ada pada hati. Kekuatan mukmin ada di dalam hatinya, bukan di dalam jasmaninya. Ini menunjukkan nikmat rohani ini lebih besar daripada nikmat jasmani. Karena nikmat jasmani tidak menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika seorang diberikan ujian dari nikmat jasmani, dia tidak mampu bermaksiat kepada Allah taala. Bagaimana dia bisa bermaksiat? Tubuhnya lemah. Bagaimana dia bisa berzina? Tubuhnya lemah. Bagaimana dia bisa mencuri? Dia tidak bisa berjalan dan seterusnya. Tapi kalau kalau hatinya yang mati, kalau hatinya yang mati, dia tidak dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian alasan yang ketiga, diterimanya amal itu tergantung kepada amalan rohani. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Diberi pahala atau tidak tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Banyak pun ibadah, namun hatinya rusak, dia serahkan kepada selain Allah. Riya, sum'ah, ujub. Ketika beribadah, maka Allah tidak terima. Walaupun dia melakukan ibadah dengan jumlah yang begitu banyak. Salatnya 100 rakaat dalam satu malam. Namun dia serahkan ibadah tersebut kepada selain Allah Ta'ala. Atau dia syirikatkan Allah untuk Allah dan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak zikir yang dia lakukan pun tidak akan diterima jika hatinya bermasalah. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat, kenapa nikmat jasmani rohani lebih utama daripada nikmat jasmani? Hati yang mati ini akan menggiring seseorang kepada kemaksiatan. Hati yang mati akan menggiring seseorang kepada kemaksiatan. Kenapa mereka berzina?
karena hatinya sakit menuju kepada kematian. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, al-qalbu yanqasimu ila salasatu aqsam. Hati terbagi menjadi 3. Hati yang salim, hati yang selamat, selamat dari kemaksiatan, selamat dari syirik, selamat dari perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian hati yang sakit, hati yang mati. Hati yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, sudah mati. Apapun yang disampaikan tidak akan mungkin dia terima. Sebagaimana orang Yahudi, bahkan mereka mengatakan hati kami sudah tertutup. Apapun yang diberikan kepada mereka berupa nasihat, tetap mereka tidak akan mau menerimanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ala al-islami wa sunnah wal afiyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Azani syabih wa ani niddi wa anil mathil wa anil nadhir. Qala Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa menjenguk saudara-saudara kita ketika sakit jasmaninya. Kita bawakan semua kebutuhannya. Bahkan kita membawa sesuatu yang enggak mungkin dia konsumsi, tapi kita tetap bawa. Karena perhatian kita kepada dia. Karena jasmaninya sedang sakit. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita mengetahui saudara kita yang sedang sakit rohaninya? Apa yang kita berikan kepada mereka? Apakah kita biarkan begitu saja? Atau kita kucilkan dia? Kita tahdzir dia? Kita tahu dia sedang sakit. Namun terkadang kita membuat mereka semakin sakit. Semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah berusaha untuk menariknya kembali. Kita tidak pernah berusaha untuk mencarikan dokter untuk dia. Mencarikan penasehat untuk dia agar hatinya kembali sembuh. Ingat, hatinya sudah berada di posisi yang hampir mati. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sesibuk ya ketika kita menjenguk saudara-saudara kita yang jasmaninya sakit, ketika kita mendengar saudara kita yang sedang sakit rohaninya? Dan ini yang perlu kita perhatikan. Apakah kita termasuk orang-orang yang membiarkan biar saja dia mati dalam keadaan seperti itu? Kita tahu bahwa dia butuh nasihat, dia butuh bimbingan, dia butuh dokter yang dapat menyembuhkan hatinya. Oleh karenanya, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang paling berbahaya itu bukan penyakit yang dapat membinasakan jasmani kita. Tapi penyakit yang berbahaya adalah penyakit yang dapat membinasakan rohani kita. Oleh karenanya di awal kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, dia menyebutkan bahwasanya penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit kebodohan yang bersarang di dalam hati. Kenapa? Karena dengan kebodohan ini dia akan sengsara dunia dan akhiratnya. Berbeda dengan orang-orang yang sakit jasmaninya, hanya mengantarkan kepada kematian jasmani. Berbeda dengan orang-orang yang mati hatinya. Ini adalah hukuman terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendapatkan hatinya dalam keadaan mati. Karena orang-orang seperti ini tidak akan mau menerima nasihat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja mereka itu diberi nasihat, diberi peringatan atau tidak diberi, sama saja mereka menolak. Siapa ini? Orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani.
Sama saja, wahai Muhammad, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan sama saja. Kenapa? Hati mereka sudah mati. Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hati mereka. Ketika mendengar ayat ini, apa yang kita rasakan? Tidakkah kita takut mendapatkan keadaan hati kita mati, sehingga Allah Ta'ala kunci hati kita? Kalau hati sudah terkunci, mata, pendengaran, lisan, yang mana dijadikan alat untuk mendapatkan ilmu, semuanya tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Ditutup hati mereka, pendengaran mereka, telinga mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah lagi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hatta mata, sampai kapan kita biarkan hati kita? Apakah kita ingin sebagaimana Fir'aun? Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah berikan kepada Firaun banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Allah utus nabi kepadanya, Musa dan Harun. Allah berikan mukjizat-mukjizat kepada Musa yang dapat dia lihat. Tapi apa yang terjadi pada Firaun? Dia baru mau mengucapkan kalimat beriman kepada Allah Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di laut, sehingga tidak diterima lagi taubatnya. Lihat Fir'aun, karena hatinya mati, dengan pongah dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Allah matikan dia di tempat yang paling rendah. Ini efek dari matinya hati. Lihat bagaimana Abu Lahab. Ya. Allah sudah kunci hati Abu Lahab. Sebelum dia meninggal, Allah telah beri informasi kepada Abu Lahab bahwasanya Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka bersama istrinya. Di dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Al-Lahab. Ini penghinaan kepada Abu Lahab. Sebelum mati, Allah telah beritakan kepada Abu Lahab bahwasanya dia akan mati dan masuk ke dalam neraka. Ini bahayanya jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci mati hati-hati hambanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Aqimus shalah.